Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita lanjut di bab ke-9, hidup bergantung kepada Roh Kudus. Bacaan Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Yohanes 1 ayat 12 sampai 15. Tetapi kita akan belajar lebih lagi di materi memahami pentingnya Roh Kudus bagi remaja Kristen. Jadi di poin yang pertama ini di bab ke-9, memahami pentingnya Roh Kudus bagi remaja Kristen. Nah, kalian nanti bisa membaca di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Jadi itu intinya bagaimana kehidupan Rasul Paulus yang bergantung kepada Roh Kudus yang Tuhan sudah beri dalam kehidupannya. Ini ada satu renungan untuk bab ke-9 ini, Mister beri judul Hidup oleh Roh. Jadi kalau di bab ke-9 kita belajar hidup bergantung kepada Roh Kudus, saat ini kita belajar sama satu kitab aja di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11, kisahnya Rasul Paulus. Nah, Mister beri judul sekali lagi Hidup oleh Roh. Pada perikop sebelumnya, Paulus menyingkapkan tentang pergumulannya akan dosa dan hidup benar. Dalam perikop ini, ia memberikan jawaban terhadap kedua pergumulan tersebut. Kalian bisa membaca di kitab pasal Roma sebelumnya ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasal 7 itu bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang dosa dan hidup benar. Tetapi pada hari ini Rasul Paulus menjelaskan di pergumulan yang pertama, Paulus menjawab di ayat yang 1 sampai ke 7, yaitu di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Nah, ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan manusia. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Jadi di pergumulan yang pertama dari Rasul Paulus jelaskan di ayat yang pertama sampai yang keempat dari Roma pasal 8 tadi, bahwa Allah mengutus atau Tuhan mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan yang kedua bagaimana Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Ketika hidup kita penuh dengan dosa, Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan kita dari kehidupan berdosa. Bukan hanya itu, bukan hanya kita diselamatkan dan kita dimenangkan, dimerdekakan dari dosa, tetapi dia memberikan jaminan Roh Kudus itu. Nah, selanjutnya sedangkan pergumulan kedua, Paulus menjawab di ayat ke-5 sampai 8, yaitu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dengan kata lain, kebenaran hanya daripada Tuhan. Kita lanjut di selanjutnya. Di pengajaran ini sangat penting karena hal itu adalah pengajaran yang sangat mendasar bagi iman kekristenan kita. Jadi
Allah memberikan atau menyatakan lewat Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bukan hanya itu saja, tetapi dia memberikan jaminan Roh Kudus yang memerdekakan kita, yang memampukan kita untuk hidup benar, lebih lagi dan lebih lagi. Nah itu. Nah, bagaimana bagi kekristenan kita, Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendaknya, dengan mengutus Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dengan demikian, pergumulan terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena karya Allah. Jadi yang pertama karyanya melalui Tuhan Yesus, dan yang kedua melalui karya Roh Kudus yang sampai saat ini kita dimerdekakan, sampai saat ini kita dimenangkan. Pernah nggak suatu saat kita melakukan sesuatu yang salah atau berdosa? Ada di dalam hidup kita atau dalam hati kita, ada yang mengingatkan, oh ini salah, oh ini kamu jangan melakukan ini, oh kamu jangan melakukan itu. Nah apalagi minggu depan ada ulangan atau ujian. Nah, mau nyontek nggak ya atau enggak ya, atau mungkin seperti ini. Nah itulah peran Roh Kudus yang akan berperan di situ. Nah tidakkah pemahaman ini menggugah hati kita? Lihat bagaimana Allah atau Tuhan telah memfasilitasi segala yang terbaik bagi hidup kita, agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ia memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam dalam diri kita. Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan dalam hidup, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenarannya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita terhadap Tuhan? Adakah kita semakin rindu untuk hidup dengan Dia? Ini pertanyaan yang sungguh mendasar dalam kehidupan kita. Di masa pandemi COVID-19 ini membuat hidup kita justru akan kehilangan pengharapan. Yang kemarin kita belajar, bahkan di dalam iman pengharapan kita mulai goyah, atau mungkin kita tetap teguh. Atau kemarin kita belajar lebih lagi tentang bagaimana pengharapan Kristen dan lain sebagainya. Nah inilah pentingnya kita memiliki peran bagaimana Tuhan sudah selamatkan hidup kita dari dosa, dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, jangan membiarkan hidup kita senantiasa bergantung dengan kekuatan kita, bergantung dengan pemikiran kita, bergantung dengan apa yang kita punya, atau bergantung dengan kepintaran kita. Tapi kita semakin hari di bab ke-9 ini, kita belajar hidup bergantung kepada Roh Kudus. Itulah pentingnya Tuhan memberikan semangat dalam kehidupan kita, memberikan firman-Nya kepada kita, supaya kita itu senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami suatu trouble atau pergumulan berat, tetaplah percaya, tetaplah terus bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan sendiri yang akan memampukan. Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan. Semakin hari dan semakin hari kita kuat di dalamnya. Amin. Nah, ketika hidup kita bergantung kepada Roh Kudus, kita akan penuh dengan sukacita. Walaupun kita banyak masalah, kita akan tetap terus tenang. Kita tetap merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, kita sebagai pelajar, kita semakin semangat belajar. Kita serius belajar dan meraih cita-cita. Ada masih banyak kehidupan kita ketika kita dalam pergumulan. Kalian sebagai remaja Kristen, bagaimana ketika kita bergantung sama Tuhan, kita mulai semangat, kita mulai pede, kita mulai percaya diri, dan kita pasti bisa memberikan yang terbaik buat kedua orang tua kita. Nah, ini UTS kita ada pelajari soal-soal latihan pilihan ganda di buku-buku paket di halaman 7, 19, 23 sampai 24, halaman 30, 32, 38, 43 sampai 44, dan halaman ke-50. Itu saja dari Mister. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya, secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.